1. Perselingkuhan panas. Terlihat sepasang kekasih sedang dimabuk asmara menikmati sebuah hubungan terlarang yang seharusnya tidak dia lakukan bersama kekasihnya itu. Mereka sudah tidak malu lagi untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Romi mengerang penuh kenikmatan saat seorang wanita yang berada di atas pinggulnya sedang berpacu kuda. Wanita yang di atas tubuh Romi beberapa kali mendesah, menikmati indahnya bercinta. Romi sangat terlena dibuatnya. Seketika, dia membalikan posisi membuat posisi terbalik. Wanita itu kini berada di bawahnya kekuasaannya. Romi semakin mempercepat gerakan pinggulnya dengan penuh berirama, menghantam mahkota itu lebih dalam. Cepat Romi! Wanita itu semakin merintit akar ruan. Itulah yang selalu dilakukan Romi dengan selingkuhannya Donna. Sebenarnya, Donna adalah kekasihnya dari semasa kuliahnya. Namun dia dijodohkan dengan wanita pilihan ayahnya yang bernama Gia. Selama 3 tahun menikah, Romi tidak pernah menyentuhnya Gia sama sekali. Sampai akhirnya, diam-diam Gia jatuh hati pada adik iparnya sendiri, yang selalu memberikan perhatian padanya. Adik iparnya itu bernama Gibran. Gibran adalah seorang playboy kelas kakap yang selalu mempermainkan hati wanita. Sudah banyak wanita yang dia kencari, lalu dia tinggalkan tanpa belas kasihan. Bagaimana wanita tidak terpesona padanya? Dia memiliki wajah yang sangat tampan, berkulit kuning, memiliki badan yang atletis dan berotot. Bahkan dia memiliki tatapan yang begitu menggoda. Namun hasrat keplayboyannya seketika hilang begitu saja. Ketika dia bertemu dengan Gia, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Usia Gia seumuran dengan Gibran. Sekarang ini usianya 27 tahun. Sementara usia Romi 4 tahun lebih tua dari mereka. Gia adalah anak dari panti asuhan milik Pak Reza, ayahnya Gibran. Gia memiliki otak yang sangat encer dan selalu jadi murid teladan membuat Pak Reza tertarik untuk membiayai kuliahnya sampai dia diberi pekerjaan sebagai asisten pribadinya. Karena itu, dia menginginkan Gia menikah dengan salah satu anaknya. Awalnya, dia ingin menjodohkan dengan Gibran, agar Gibran tidak jadi playboy lagi dan berharap penerus perusahaannya itu adalah Gibran, darah dagingnya sendiri. Sementara Romi adalah anak yang dibawa oleh istri kedua. Tapi sayangnya, Gibran tidak pernah menanggapi keinginan ayahnya itu. Dia saat itu masih kuliah di Amerika. Dia sangat membenci keluarganya karena ibunya meninggal gara-gara ayahnya menikah lagi. Bahkan dia belum pernah melihat wajahnya. Wanita yang akan dijodohkannya itu hanya mengetahui namanya saja. 3 tahun yang lalu, Pak Reza memberikan foto Gibran kepada Gia. Ini adalah foto anak Om. Om ingin sekali menikahkanmu dengan dia. Gia tidak bisa menolak permintaan Pak Reza karena dia telah berjasa besar terhadapnya. Bahkan dia juga pemilik panti asuhan yang mengurusnya sampai besar. Saat melihat foto Gibran, Gia sangat terpana dengan ketampanan Gibran kala itu, membuat dia langsung menganggukkan kepalanya dengan perjodohan itu. Namun sayangnya, Gibran yang sedang kuliah di Amerika tidak pernah menanggapi perjodohan itu. Pak Reza menyuruhnya pulang untuk mempertemukan Gia dengannya. Tapi Gibran bersikukuh tidak akan pulang dan menolak perjodohan itu. Sampai akhirnya Pak Reza menjodohkan Gia dengan Romi, kakak tirinya Gibran. Karena Pak Reza ingin sekali Gia jadi menantunya. Gia tidak bisa menolak walaupun dia merasa tidak tertarik dengan Romi. Karena selalu ingat jasa Pak Reza kepadanya. Begitu juga Romi. Dia tidak bisa menolak karena dia ingin berguna di depan ayah tirinya. Walaupun sebenarnya dia sudah memiliki seorang kekasih saat itu. Bahkan Gibran tidak datang saat Romi dan Gia menikah. Dia sebenarnya tidak berniat untuk kembali lagi ke negara tempat kelahirannya itu. Setelah 3 tahun lamanya menikah, Romi tidak pernah menyentuh Gia karena dia masih berhubungan dengan kekasihnya itu.
Padahal Gia berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Romi, selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan Romi. Romi selalu bersikap dingin padanya, tapi di depan ayahnya, dia terlihat seperti seorang suami yang sangat romantis. Karena mereka masih tinggal satu atap dengan Pak Reza dan istrinya itu. Hari ini, Gibran pulang ke negeri asalnya karena dia sangat merindukan ibunya yang ingin mendatangi makam ibu kandungnya itu. Gibran menyimpan buket bunga di makam ibunya. Mama, maafkan Gibran, baru datang ke sini. Dia tak pulang ke rumah tapi memilih tidur di hotel. Dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan keluarganya. Ponsel Gibran bergetar, dia melihat ada pesan dari Pak Reza. Ayah tahu, kamu sudah ada di Indonesia. Ayo, pulang ke rumah. Ayah lagi sakit. Gibran menghela nafas berkali-kali. Dia sebenarnya malas bertemu ibu tiri dan kakak tirinya itu. Tapi dia terpaksa harus pulang untuk melihat kondisi sang ayah. Sebuah mobil mendarat di halaman yang luas melewati gerbang yang begitu tinggi. Gibran keluar dari mobil sportnya, berjalan menelusuri halaman rumah yang sudah 5 tahun tidak diinjak. Langkahnya terhenti saat matanya tertuju pada satu titik yang sangat membuat matanya berbinar-binar. Ya, dia melihat seorang wanita yang sedang menyiram bunga di taman. Matanya liar, memperhatikan di setiap selakuk tubuh wanita itu, sesuai dengan tipe idealnya. Namun, sayang sekali, wajahnya tertutup dengan rambut panjangnya itu. Gibran terus memperhatikannya, penasaran dengan wajah wanita itu. Wanita itu masih sibuk menyirami bunga-bunga yang ada di sana. Akhirnya, dia menyibakkan rambutnya perlahan-lahan. Terlihat bagaimana cantiknya paras wanita itu sampai membuat Gibran tak berkedip. Jantung Gibran tiba-tiba berdebar-debar tidak menentu saat melihat paras cantik wanita yang sedang menyiram bunga-bunga itu. Benar-benar membuatnya sangat penasaran. Siapa dia? Apa dia pembantu baru di sini? Dia harus jadi milikku. Dia berjalan berbelok arah mendekati wanita itu. Menginjak selang di belakangnya. Wanita itu menebak-nebak keran karena tiba-tiba airnya berhenti. Dia merasa ada seseorang sedang berada di belakangnya. Sontak dia membalikkan badan sehingga berhadapan dengan Gibran. Tentu saja, wanita itu sangat mengenali wajah Gibran. Orang yang dulu menolak untuk dijodohkan dengannya. Ya, wanita itu adalah Gia. Siapa namamu? Apa kamu pembantu baru di sini? Tanya Gibran dengan tatapan menggoda. Dia memperhatikan lekuk tubuh Gia dari bawah ke atas. Wanita yang sangat sempurna. Gibran melangkah lebih dekat sampai kakinya lepas dari selang yang dari tadi diinjaknya. Hingga keran yang masih dipegang Gia memuncrat mengeluarkan air mengenai wajah Gibran. Oh, ya ampun! Gia langsung panik. Dia memutar keran yang dipegangnya, lalu mengusap-usap baju Gibran yang basah. Pak Reza yang mendengar kegaduhan itu langsung keluar. Dia sumringah saat melihat anak yang sangat dirindukan ada di depan rumahnya. Gibran, Pak Reza berjalan, setengah berlari menghampiri Gibran yang sedang berdiri di dekat menantunya. Ada apa di Gia? Tanya Pak Reza kepada Gia saat melihat baju Gibran basah. Gibran melototkan matanya saat mendengar nama Gia. Jadi ternyata wanita di hadapannya ini adalah kakak iparnya. Gia,